Selamat pagi Indonesia, saya Ferry Sibarani. Saya mau sampaikan bahwa integritas adalah salah satu kunci bahwa kepemimpinan itu dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari suatu bangsa dan negara. Yang menjadi satu kekaguman kita pada saat ini, yaitu masyarakat Indonesia bahkan dunia, ketika baru-baru ini bahwa ternyata Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto disebut menolak tawaran sogokan dari seseorang dengan jumlah yang luar biasa fantastis, yaitu sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat dan itu kalau dikonversi ke rupiah berjumlah kurang lebih 16 triliun rupiah. Nah, saudara tahu bahwa informasi ini bukan bersumber dari kaleng-kaleng Siapa yang membocorkan informasi ini ke masyarakat? Justru adalah adik kandung Pak Prabowo Subianto, yaitu Presiden Republik Indonesia yang bernama Bapak Hasim Sebab Bapak Hasim ini juga adalah selain adik kandung dari Pak Presiden Republik Indonesia hari ini juga merupakan pejabat khusus atau utusan dan utusan. Rupanya justru Bapak Hasim sendiri pun ternyata pernah menolak hal yang sama, sogokan. Justru Pak Hasim lebih hebat nih kalau dari pernyataan beliau ini bahwa katanya beliau ini Pak Hasim juga pernah menolak bahkan lebih besar daripada yang ditolak oleh Pak Prabowo Subianto, yaitu sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau dikonversi kurang lebih justru berjumlah 25 triliun rupiah. Jadi artinya baik kakak, baik adik ini sama-sama menolak sogokan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang tentu saja itu ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan. Dan itu apalagi kalau bukan kepentingan bisnis tentunya biasanya adalah bisnis-bisnis yang sangat strategis seperti pertambangan, mineral dan lain sebagainya, migas. Inilah bentuk nyata yang kita tidak bisa pungkiri lagi betapa jahatnya manusia-manusia bisnis di Indonesia ini. Sampai kepada presiden dan adik presiden pun tetap ingin dilakukan upaya-upaya kotor. Bagaimana dengan menteri, bagaimana dengan dirjen-dirjen, bagaimana dengan gubernur-gubernur dengan presiden sendiri dan adik presiden, mereka berani menunjukkan kelakuan yang kotor dan bobrok seperti ini. Inilah mental-mental orang-orang yang memang ingin menguasai menguasai sumber daya alam kita dengan serakah. Sebab kalau tidak, untuk apa mereka ingin menyogok? Kalau mereka ingin bekerja secara normatif sesuai prosedural yang ada, yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, untuk apa mereka mencoba menyogok? Berarti di situ ada tanda kutip suatu tindakan dan indikator suatu kejahatan yang tentunya itu merugikan seluruh masyarakat Indonesia. Ini pernyataan saya kutip di dalam video ini akan saya kutip pernyataan Pak Hasim, adik kandung Pak Presiden langsung yang menyampaikannya di suatu kesempatan. Kamu mau disogok 1 miliar dolar? Kamu suruh pergi. Saya baru mau disogok 1,5 miliar dolar. Saya ditelepon beberapa bulan. Saya maaf mungkin beberapa kawan sudah dengar. Pak Prabowo telepon saya malam minggu. Berapa bulan lalu. Saya lagi di tempat tidur jam 10 malam minggu. Syam, kamu ngapain? Saya di rumah lagi baca buku. Ini malam minggu, nggak jalan-jalan? Enggak, istri saya di luar kota kok. Saya baca buku. Kenapa telepon? Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang. Oh ya? Disogok orang. Berapa dia tawarkan? 1 miliar? Oh, 1 miliar. 1 miliar rupiah. 1 miliar dolar kamu. Ya Pak Fahri udah dengar ceritanya. Saya buka aja. Orang-orang nekat. Presiden kita mau disogok 1 miliar dolar. So what did you say? Yeah, I told them to. Saya nggak boleh sebut apa gitu.
I told him to ya berdengar ya, ngerti kan? Enggak, ini begini loh. Dan saya mau sampaikan berapa bulan kemudian, saya datang ke kakak saya. Kamu mau disogok $1 miliar? Kamu suruh pergi. Saya baru mau disogok $1,5 miliar. Demi Kristus Yesus, Pak. Saya orang Kristen, Pak. Habib Hashim. Saya bukan pejabat, mau dikasih $1,5 miliar. Saya hitung-hitung 25 triliun, Pak. Saya. Dan waktu saya menolak Pak Mahfud, saya lihat dia kaget. Saya lihat mukanya, kaget gak percaya. Itu yang menyangkeng saya, Pak. Saya bisa menolak. Ya, Pak Handoyo, kita orang beriman ya. Saya kira Tuhan kita yang menolong. Ini perjuangan yang kita hadapi. Kita berbuat baik atau coba buat, setan-setan datang, Pak. Setan datang ke Prabowo, tapi ternyata Tuhan yang Maha Kuasa juga melindungi dia. Tuhan jaga saya. Ini yang kita hadapi, ancaman bangsa